teman-teman semuanya, perkenalkan saya Saskia Kazayara. Hari ini saya akan menjelaskan konsep patofisiologi yang berkaitan dengan beberapa penyakit, yaitu pada sistem pencernaan, sistem endokrin, dan sistem perkemihan. Yuk simak videonya sampai habis. Nah, untuk yang pertama pada sistem pencernaan atau gastrointestinal, yaitu mencakup semua struktur dan organ yang terkait dengan pencernaan dari mulut hingga anus. Kontrol otot otonom atau peristaltik digunakan untuk menggerakkan makanan dan produk limbah di sepanjang saluran pencernaan. Patofisiologinya sendiri pada sistem pencernaan mengganggu proses pencernaan normal yang umumnya disebabkan oleh pola makan tidak sehat, infeksi, atau stres. Nah, dan tanda dan gejalanya sendiri yaitu meliputi nyeri perut atau dada, rasa panas di dada, kembung, mual, muntah, perubahan kebiasaan buang air besar, darah dalam tinja, serta muntah darah. Ada beberapa penyakit yang berkaitan pada sistem pencernaan sendiri, yaitu yang pertama ada penyakit GERD. GERD sendiri adalah kondisi di mana isi lambung kembali naik ke kerongkongan. Kelemahan sphincter esophagus penyebab paling umum dari gangguan ini. GERD juga dikaitkan dengan obesitas, kehamilan, hernia hiatus, dan merokok. Tanda dan gejalanya sendiri itu seperti emah, bau mulut, rasa tidak enak, nyeri dada, muntah, kesulitan bernafas. Nah, dan untuk perubahan gaya hidup yang dapat diolah untuk mengobati GERD sendiri, yaitu menghindari makanan berlebihan, tidur dengan posisi kepala tempat tidur lebih tinggi, menghindari makanan yang mengiritasi, menurunkan badan jika perlu, dan menghindari asap, terutama asap rokok pasif. Nah, dan yang kedua ada penyakit tukak lambung atau gastritis. Nah, penyakit tukak lambung sendiri menyebabkan kerusakan pada lapisan dalam lambung, duodenum, usus kecil, atau kerongkongan. Nah, penyebab paling umum itu adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori, dan juga dikaitkan dengan penggunaan banyak obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID seperti aspirin, morfin, dan Advil. Faktor risiko lainnya termasuk merokok, penyakit Crohn, dan gangguan hati. Penderita tukak lambung sendiri sering mengeluh nyeri perut berupa nyeri terbakar, kembung, muntah, sendawa, penurunan berat badan, dan nafsu makan yang buruk. Pengobatan sendiri yaitu berhenti mengonsumsi semua obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID dan berhenti merokok. Nah, adanya penyakit ketiga ada pankreatitis. Peradangan pankreas dapat disebabkan oleh beberapa kondisi atau gangguan terkait, seperti batu empedu adalah salah satu penyebab yang paling umum. Batu empedu dilepaskan dari kantung empedu ke saluran empedu umum. Dari sana, batu empedu dapat bergerak ke saluran pankreas. Tempat batu tersebut dapat tersangkut. Jika batu empedu menyumpat saluran pankreas, hasilnya adalah pankreatitis. Penyalahgunaan alkohol, fibrosis kritis, dan trauma juga dapat mempengaruhi pankreas dan menyebabkannya meradang. Gangguan nutrisi atau metabolisme seperti hiperkalsemia, hiperlipidemia, dan juga dikaitkan dengan pankreatitis. Faktor keturunan juga berperan dalam beberapa bentuk pankreatitis dan gejala pankreatitis. Nah, dan yang keempat ada radang usus buntu atau appendicitis. Usus buntu adalah kantung kecil seperti kantung yang melekat pada usus besar di bagian kanan bawah perut. Nah, usus buntu dapat tersumbat oleh lendir atau tinja dan bakteri di dalamnya, dapat berkembang biak dan menyebabkan peradangan. Ini disebutkan appendicitis.
yang paling sering menyebabkan nyeri dan rasa sakit di bagian kanan bawah perut. Nah, dan tanda gejalanya sendiri itu nafsu makan, mual, dan muntah menjadi berkurang. Nah, untuk hal yang menyebabkan pecah dan peritonitis. Untuk penderita apendisitis sendiri pengobatannya yaitu operasi segera mungkin untuk mengangkat usus buntu sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Nah, di yang kelima ada diare. Diare disebabkan oleh berkurangnya penyerapan air oleh usus atau adanya peningkatan sekresi air. Mayoritas kasus diare akut disebabkan oleh infeksi. Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik atau makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare. Nah, dan selanjutnya pada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Patofisiologi pada sistem endokrin sendiri yang terjadi ketika kelenjar memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin. Kondisi ini disebut ketidakseimbangan hormon. Nah, pada sistem endokrin juga terdapat beberapa penyakit yang berkaitan. Yang pertama ada pada diabetes. Diabetes adalah kondisi yang menyebabkan tingginya kadar glukosa darah. Hal ini terjadi akibat tubuh tidak dapat memproduksi insulin atau kekurangan hormon insulin untuk mengatur glukosa. Diabetes memicu munculnya gejala berupa peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi buang air kecil, peningkatan rasa lapar, perubahan berat yang tidak terduga, luka yang sulit sembuh, mati rasa atau kesemutan di tangan atau kaki, rasa lelah berlebihan, pandangan kabur. Nah, dan yang kedua ada hipertiroidisme. Hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon. Hormon yang diproduksi berfungsi untuk mengatur pengguna energi di seluruh tubuh. Hipertiroidisme memicu munculnya gejala berupa perubahan detak jantung, kesulitan tidur, cepat marah, rasa lelah berlebihan, pengaturan suhu yang buruk, peningkatan frekuensi buang air besar, penurunan berat badan dengan peningkatan nafsu makan, dan ini disebut penyakit gondok. Hipotiroidisme terjadi ketika kelenjar tidak cukup menghasilkan hormon, sehingga fungsi organ dalam tubuh menjadi lambat. Hipotiroidisme sendiri memicu munculnya gejala berupa kelelahan, sensitif terhadap udara dingin, bicara lambat, kelopak mata turun, pembengkakan wajah, kulit kering, melambatnya detak jantung, kram otot, kebingungan, sembelit. Dan keempat ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing sendiri terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol. Nah, kortisol adalah hormon yang membantu tubuh merespons stres, mengatur proses metabolisme, dan menjaga tekanan darah. Sindrom Cushing memicu munculnya gejala berupa penambahan berat badan, lengan dan kaki tampak kurus, wajah bulat, benjolan lemak di antara bahu, pertumbuhan rambut berlebihan, kelemahan otot, pandangan kabur, penurunan kesuburan dan gairah seksual, serta mudah memar dan muncul stregma. Nah, dan yang kelima ada akromegali. Akromegali terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon pertumbuhan. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan pertumbuhan tulang, organ, dan jaringan lain yang tidak biasa. Akromegali memicu munculnya gejala berupa pembekakan tangan dan kaki, pertumbuhan fitur wajah, perubahan tulang,
seperti rahang yang menonjol, kulit tebal dan kering, keringat dan bau badan, dan suara terdengar lebih dalam. Nah, dan yang keenam ada PCOS. PCOS terjadi ketika ketidakseimbangan hormon reproduksi menyebabkan masalah pada ovarium. Nah, PCOS memicu munculnya gejala berupa siklus haid tidak teratur, jerawat, penipisan rambut, penambahan berat badan, kesulitan menurun berat badan, dan kulit menggelap. Dan yang terakhir pada sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ di dalam tubuh yang berfungsi untuk menyaring limbah, zat sisa beserta racun dan membuangnya melalui urin. Karena fungsinya begitu penting juga untuk mengetahui cara mencegah berbagai gangguan yang terjadi pada sistem ini. Nah, patofisiologi pada sistem perkemihan dapat ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air kecil yang disertai rasa nyeri atau perubahan warna dan karakteristik urin. Pada sistem perkemihan sendiri ada beberapa penyakit yang berkaitan. Nah, yang pertama ada infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri dan dapat menginfeksi seluruh organ pada sistem perkemihan, meski lebih sering terjadi pada kandung kemih atau uretra. Kondisi ini menimbulkan rasa terbakar saat buang air kecil dan pendarahan dengan urin yang dikeluarkan berwarna merah muda hingga kemerahan. Nah, yang kedua ada inkontinensia urin. Inkontinensia urin sendiri adalah kondisi ketika sistem perkemihan, terutama pada organ kandung kemih, tidak mampu menahan urin sehingga urin dapat keluar dengan sendirinya. Kondisi ini dapat terjadi saat batuk, bersin, atau timbulnya rasa ingin buang air kecil yang tidak tertahan. Nah, yang ketiga ada obstruksi saluran kemih. Obstruksi saluran kemih sendiri adalah gangguan berupa penyumbatan pada sistem perkemihan akibat pertumbuhan sel tumor atau kondisi lainnya, sehingga aliran urin dapat terhambat. Beberapa penyebab yang dapat mendasari kondisi ini meliputi batu ginjal, pembesaran prostat, atau kehamilan.